Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lolan Arenti, kelas 91, ingin mempresentasikan tugas prakarya. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang PLTU. Mari kita bahas. Apa itu PLTU? PLTU adalah jenis pembangkit listrik tenaga termal yang banyak digunakan karena efisiensinya tinggi sehingga menghasilkan energi listrik yang ekonomis. PLTU merupakan mesin konversi yang merubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi listrik. Ada 3 proses konversi energi pada PLTU. Apa saja? Pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi. Kedua, energi panas atau uap diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Fungsi PLTU apa saja? Dibandingkan jenis pembangkit lainnya, PLTU memiliki beberapa keunggulan tersebut antara lain dapat dioperasikan dengan menggunakan berbagai jenis bahan bakar, dapat dibangun dengan kapasitas yang bervariasi, dapat dioperasikan dengan berbagai mode pendebanan, kontinuitas operasinya tinggi, usia pakai relatif lama. Namun, PLTU juga punya kelemahan yang harus dipertimbangkan dalam memilih jenis pembangkit termal. Kelemahannya itu adalah sangat tergantung pada tersedianya pasokan bahan bakar. Tidak dapat dioperasikan tanpa pasok listrik dari luar. Memerlukan tersedianya air, pendingin yang sangat banyak dan kontinu. Investasi awalnya sangat mahal. Mari kita bahas prinsip kerja. PLTU menggunakan fluida kerja air uap yang bersirkulasi secara tertutup. Siklus tertutup artinya menggunakan fluida yang sama secara berulang-ulang. Urutan sirkulasinya secara singkat adalah sebagai berikut. Pertama, air diisikan ke boiler hingga mengisi penuh seluruh luas permukaan pemindah panas. Di dalam boiler, air ini dipanaskan dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar. Generator yang dikoppel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil perputaran medan magnet dalam kumparan. Uap bekas keluar turbin masuk ke kondensor untuk didindingkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air. Siklus fluida kerja sederhana. Sekalipun siklus fluida kerjanya merupakan siklus tertutup, namun jumlah air dalam siklus akan mengalami pengurangan. Pengurangannya yang sengaja maupun tidak sengaja untuk mengganti air yang hilang. Maka perlu adanya penambahan air dalam siklus. Kriteria air penambah water ini harus sama dengan air yang ada dalam siklus. Mari kita bahas siklus Rankine. Siklus kerja PLTU yang merupakan tertutup dapat digambarkan dengan diagram atau adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Diagram T S siklus PLTU, siklus Rankine. A sampai B, air dipompa dari tekanan P2 menjadi P1. Langkah ini adalah komparasi isentropis dan proses ini terjadi pada pompa air pengisi. B sampai C, air bertekanan dinaikkan temperaturnya hingga mencapai titik didih. C sampai D, air berubah wujud menjadi uap jenuh. Langkah ini disebut vapourizing, penguapan dengan proses isobar isotermis terjadi di boiler. D sampai E, uap dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai temperatur kerjanya. E sampai F, uap melakukan kerja sehingga tekanan dan temperaturnya tunggu. Langkah ini adalah ekspansi isentropis dan terjadi dalam turbin. F sampai A, pembuangan panas laten uap sehingga berubah menjadi air kondensat. Langkah ini adalah isobar isotermis dan terjadi di dalam kondensor. Apa saja bagian-bagian PLTU? PLTU adalah pembangkit yang terdiri dari komponen utama dan instalasi peralatan penunjang. Komponen utama PLTU terjadi dari 4, yaitu 1. Boiler, 2. Turbin uap, 3. Kondensor, 4. Generator. Sedangkan peralatan penunjang terdiri dari
Desalination Plant, unit desain untuk air laut. Reverse Osmosis (RO), Pre-treatment untuk unit yang menggunakan pendingin air atau tanah atau sungai. Deminasiler Plant, unit demin. Hydrogen Plant, unit chlorine untuk unit yang menggunakan H2 sebagai pendingin generator. Chlorination Plant, unit klorin untuk air laut. Auxiliary Boiler, Chore and Anise Binding. Apa itu boiler? Boiler atau ketel uap adalah perangkap mesin yang berfungsi untuk merubah air menjadi uap. Ditinjau dari bahan bakar yang digunakan, maka PLTU dapat dibedakan menjadi 1. PLTU batubara, 2. PLTU minyak, 3. PLTU gas, dan keempat PLTU nuklir atau PLTN. Bagaimana tata letak PLTU privileger? Perbedaan antara PLTU batubara dengan PLTU minyak atau gas di dalam pada perairan dan sistem penanganan dan pembakaran bahan bakarnya serta limbah abunya. PLTU batubara mempunyai peralatan bantu yang lebih banyak dan lebih kompleks dibanding PLTU minyak atau gas. PLTU gas merupakan PLTU yang paling sederhana peralatan bantunya. Tata letak CPF boiler. Turbin uap berfungsi untuk merubah energi panas yang terkandung dalam uap menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Uap dengan tekanan dan temperatur tinggi mengalir melalui nozzle sehingga kecepatan naik dan mengarah dengan tepat untuk mendorong sudut-sudut turbin yang dipasang pada poros. Akibatnya poros turbin bergerak menghasilkan putaran energi mekanik. Kondensor. Kondensor adalah peralatan untuk merubah uap menjadi air. Proses perubahannya dilakukan dengan cara mengalirkan uap ke dalam suatu ruangan yang berisi pipa-pipa atau tubes. Generator. Tujuan utama dari kegiatan PLTU adalah menghasilkan energi listrik. Produksi energi listrik merupakan target dari proses konversi energi PLTU. PLTU Tenayan. PLTU Tenayan merupakan pembangkit listrik dengan menggunakan boiler tipe CFB. Sirkulasi Fluid Jet Bed, berlokasi di Jalan Rongrot 70, Kelurahan Kawasan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. PLTU Tenayan berkapasitas 2 kali 110 MW menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Dalam proses produksi PLTU Tenayan terdapat 4 siklus utama, yaitu 1. Siklus air dan uap, 2. Siklus udara bakar dan gas buang, 3. Siklus bahan bakar minyak dan batu bara, 4. Siklus air pendingin utama. Ini adalah sistem pendingin utama. Sistem air pendingin utama merupakan sistem yang menyediakan dan memasak air pendingin yang diperlukan untuk mengkondensasikan uap bekas exchanger. Air pendingin utama circulating water merupakan media pendingin kondensor tanpa aliran air pendingin utama yang cukup. Vakum kondensor akan pindah dan dapat mengakibatkan unit trip. Ada 2 macam sistem air pendingin utama yang lazim diterapkan di PLTU, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Pada PLTU Tenayan menggunakan sistem pendingin tertutup. Bagian-bagian utama pada sistem pendingin PLTU Tenayan yaitu 1. Cooling tower. Cooling tower didefinisikan sebagai alat penukar kalor yang berfungsi mendinginkan air melalui kontak langsung dengan udara yang mengakibatkan sebagai kecil air menguap. Ini adalah gambar cooling tower unit 1 PLTU Tenayan. Ini skema cooling tower, ini konstruksi cooling tower PLTU Tenayan. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.